pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Badan Nasional Sertifikasi Profesi berkolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Seminar Nasional Sertifikasi Kompetensi Kerja untuk mendukung penyiapan tenaga kerja kompeten. Seminar ini berlangsung pada 4 September 2024 di Ballroom Unhas Hotel and Convention. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Seminar Nasional Sertifikasi Kompetensi Kerja untuk mendukung penyiapan tenaga kerja kompeten yang diselenggarakan ini bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa yang berkompeten dan berdaya saing, menghasilkan skema kompetensi yang berkualitas dan relevan sesuai kebutuhan lapangan pekerjaan, serta terbentuknya kerjasama yang terintegrasi dengan pemerintah, dunia pendidikan, dan industri. Seminar nasional ini dihadiri oleh para pimpinan universitas, pimpinan fakultas, asesor-asesor, dan perwakilan dari lembaga kemahasiswaan. Seminar ini juga menghadirkan 5 pemateri hebat, di antaranya Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, sekaligus Ketua Dewan Pengarah LSP Unhas, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBMK, yang hadir membawakan topik kebijakan Universitas Hasanuddin terkait sertifikasi kompetensi kerja. Juga turut hadir membawakan materi gambaran kompetensi di dunia industri oleh Chief Operation and Infrastructure Officer PT Vale, Abu Asar. Dilanjutkan materi pentingnya penyiapan tenaga kerja kompeten menyongsong Indonesia Emas 2045 oleh Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nurwijoyo Satrio Aji Martono. Tak hanya itu, seminar ini juga menghadirkan alumni Unhas sekaligus praktisi Dudi, Saleh STMM, untuk membawakan materi dengan topik kompetensi kerja wajib dimiliki alumni perguruan tinggi dalam persaingan global. Dan materi terakhir dengan topik kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dalam dunia industri dan dunia kerja, dibawakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Jayadin Nas Esos MSI. Kita ada regulasi dari Kementerian Pendidikan, ada regulasi dari Republik Indonesia yang memang itu di dalamnya kita harus mendukung dalam hal ini universitas mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi. Nah, dengan dasar peraturan itu, dan ini peraturannya kuat karena peraturan RI, peraturan Kementerian Pendidikan, itu kita harus siapkan, kita sesuaikan. Kalau tidak, kita tidak memberikan haknya orang. Betul. Jadi tidak bisa bilang istilahnya, ini ditutup, dihilangkan, tidak boleh, karena ada orang yang butuh. Betul. Ada orang butuh, ya. Ya, jadi sebenarnya sertifikat kompetensi ini kita ingin mewadahi kepada beberapa mahasiswa Unhas yang memang pendidikannya membutuhkan sertifikat kompetensi. Jadi sama ada juga istilah kalau kami sertifikat profesi, yaitu harus Unhas mendukung supaya mereka punya legalitas untuk diterima di pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan mitra kerja nanti ke depannya. Profesor Ruslin menyebut bahwa seminar ini membuka wawasan bagi kita dan memberi pengetahuan kepada halayak di universitas karena kita harus paham antara akademik dan profesi agar nantinya semakin banyak orang yang paham dan bisa ikut. Sehingga kita tidak menghasilkan pengangguran lagi, tetapi menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai dengan label kompeten. Ya, ini kan seminar ya, kompetensi. Khususnya tadi saya berikan gambaran bagaimana pengembangan kompetensi atau kebutuhan kompetensi di industri pertambangan, khususnya di PT Vale ya. Nah, tadi banyak saya gambarkan bagaimana pengembangan yang kami lakukan ya. Secara prinsip kan ada 3 hal ya, yaitu pengetahuan, ya, pengalaman, keterampilan, dan juga yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah sikap dan perilaku, karena sikap dan perilaku itulah yang bisa mendrive yang mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keterampilan yang lebih baik. Nah, bagi perusahaan itu sangat penting karena manfaatnya bisa meningkatkan produktivitas dengan memiliki tenaga kerja yang kompeten. Yang kedua, tentu berinovasi, kreativitas jauh lebih baik. Ya. Kemudian yang ketiga, tentu kita beroperasi lebih efisien. Kenapa? Para tenaga kerja lebih mandiri, ya, lebih mandiri. Dan terakhir,
tentu perusahaan punya daya saing yang lebih tinggi. Kenapa daya saing yang bagus? Karena tenaga kerjanya pada kompeten, mandiri, dan mampu menghasilkan proses target-target apa yang ingin dicapai oleh perusahaan itu lebih baik. Ya seperti itu. Abu Asar menyampaikan bahwa seminar seperti ini sangat bagus untuk dilakukan karena ada konektivitas dunia kerja dengan dunia kampus. Dan dari konektivitas ini tentu bisa saling sharing apa yang ada di kampus dan bagaimana di dunia industri. Agar bisa saling memberikan masukan sehingga baik di pihak universitas bisa mengembangkan seperti apa agar mendekati dunia industri. Begitupun dunia industri memberikan masukan-masukan supaya kampus juga bisa menyesuaikan apa yang perlu diperbaiki. Seminar sertifikasi kompetensi ini ya tujuannya untuk memberikan kepemahaman kepada para stakeholder. Nah, dalam hal ini mungkin seluruh Bapak Ibu dosen-dosen di Unhas dan juga asesor-asesor yang ada di Sulawesi Selatan, bagaimana pentingnya kompetensi itu terhadap kebutuhan tenaga kerja. Ya, baik. Memang ini adalah program tahunan kita, karena kita kan baru 2 tahun ya dari 2022. Jadi ini mungkin yang pertama. Jadi kami berharap ke depan ini akan kita lanjutkan lagi supaya kebutuhan tenaga kerja kompeten bisa tersosialisasi ke seluruh masyarakat. Seperti itu. Mukti Ali menyampaikan bahwa PT Vale merupakan mitra potensial yang ada di Unhas, sehingga kita berharap mahasiswa kita yang telah memiliki sertifikat kompetensi bisa dengan mudah diterima di PT Vale. Karena persyaratan PT Vale, selain kemampuan secara umum juga harus ada skill. Skill inilah yang nantinya akan diukur dan diuji di LSP. Akhir dari rangkaian Seminar Nasional Sertifikasi Kompetensi Kerja untuk mendukung penyiapan tenaga kerja kompeten, yaitu sesi tanya-jawab antar pemateri dengan peserta yang hadir. Andrea Ririn Karina, Sarah Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, sejarawan senior Profesor Dr. Anhar Gonggong MA menjadi narasumber dalam kuliah umum bertajuk Konferensi Paceke, Potret Pergerakan Nasional dari Timur Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Aula Profesor Matulada, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah Humanis KMFI BUH berkolaborasi dengan Departemen Ilmu Sejarah dan alumni Jurusan Ilmu Sejarah Unhas menggelar kuliah umum yang menghadirkan sejarawan senior Profesor Dr. Anhar Gonggong MA. Kegiatan ini mengangkat tema Konferensi Paceke, Potret Pergerakan Nasional dari Timur Indonesia. Selaku Ketua Panitia, Fajar Sidik Limola SSM Hum menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah sigap para alumni, mahasiswa juga pimpinan Departemen Ilmu Sejarah untuk memanfaatkan momen kehadiran Anhar Gonggong dalam kegiatan seminar yang membedah 4 etos Yusuf di Sulsel yang diselenggarakan Unhas belum lama ini. Dalam konferensi ini, Profesor Dr. Anhar Gonggong MA membahas berbagai aspek sejarah pergerakan nasional yang melibatkan daerah-daerah timur Indonesia. Pria kelahiran 1943 ini menegaskan bahwa pergerakan nasional hakikatnya merupakan perubahan strategi perlawanan dari menggunakan otot menjadi otak. Iya, kalau kita melihat seperti saya katakan tadi, pergerakan nasional itu sebenarnya merubah strategi perlawanan. Dari, kalau istilah saya, dari otot, perang, macam-macam, tapi mereka kan kalah semua. Nanti setelah ada orang-orang berpendidikan dan tercerahkan, itu yang merubah strategi menjadi strategi dengan menggunakan kekuatan otak dalam bentuk membangun partai, menciptakan rapat-rapat, berdiskusi dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kita berkembang kemudian dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, hanya sekitar 37 tahun kita merdeka. Padahal waktu kita melakukan perlawanan dengan sampai ratusan tahun kalah melulu kan. Setelah dengan otak kita menang dalam waktu yang cukup singkat. Ia juga menekankan bahwa pergerakan nasional tidak hanya melibatkan aktor-aktor dari pusat kekuasaan Jawa, tetapi juga dari berbagai daerah lain termasuk Sulawesi dan Maluku. Yang menyebutkan kedatangan tokoh-tokoh yang berpendidikan dan tercerahkan ke wilayah timur Indonesia lah
yang memberikan inspirasi dan menjadi pemantik untuk melakukan perlawanan, bukan hanya melalui peperangan. Ya sebenarnya apa yang dikemukakan kedatangan Soekarno ke sini, kedatangan pemimpin-pemimpin pergerakan ke sini, itu semua memberikan inspirasi untuk memperluas pemahaman diri kita tentang diri kita, sehingga dengan masa kita terus dijajah sih, kita ditindas terus sih. Nah, ini semua melahirkan pada akhirnya merubah persepsi diri kita terhadap diri kita sebagai orang terjajah untuk kemudian berbuat agar supaya kita bisa merdeka. Tak hanya dihadiri oleh mahasiswa, turut hadir Ketua Departemen Ilmu Sejarah Unhas, Dr. Ilham SSM Hum, dan para dosen Departemen Ilmu Sejarah. Momentum ini juga menjadi ajang diskusi bagi mahasiswa, bahkan dosen-dosen dengan sejarawan senior ini. Iva Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, pemberdayaan UMKM jadi salah satu fokus pemerintah Indonesia, termasuk dengan membuka kesempatan agar produsen UMKM Indonesia bisa merambah pasar Amerika. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC menggelar business matching bagi UMKM dari Indonesia dengan sejumlah pebisnis Amerika sebagai rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut. Produk UMKM kerap banyak dilirik warga Amerika Serikat karena kualitas dan kedekatan dengan produsen. Hal yang menjadi keunggulan kompetitif bagi produk seperti ini yang mencoba merambah ke pasar Amerika. Forum Expanding Indonesia's Micro, Small, and Medium Enterprises in the US Market bertujuan untuk mempertemukan pelaku usaha kedua negara. Asosiasi Dagang di Amerika menyambut positif upaya untuk meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara. It is a fast changing world, and small biz can be very quick to switch directions, and then they can be very nimble and easily navigate sometime. And also with different new technologies surging, and then it's easy to start small business, right, with the creative new ideas and the great ecosystem that support the small business. Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor non-migas kedua terbesar Indonesia setelah Tiongkok. Data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menunjukkan komoditi ekspor non-migas yang paling banyak diekspor Indonesia ke Amerika Serikat adalah mesin dan juga perlengkapan listrik. Sementara komoditi impor utama dari Amerika adalah biji dan juga buah berminyak. Sejumlah UMKM diundang untuk memperkenalkan produk mereka, mulai dari kerajinan kulit, pakaian, serta juga rempah dan kopi. Selain produk, peningkatan kapasitas komunitas juga jadi fokus dari UKM-UKM ini. Beberapa tahun belakangan ada penurunan terkait dengan para pengrajin yang sudah mulai beralih profesi. Ada yang jadi tukang bangunan, ada yang jadi petani kembali lagi, padahal mereka memiliki kemampuan memproduksi sepatu yang cukup luar biasa. Dan harapannya kita bisa mengembalikan ruh dalam memproduksi sepatu-sepatu yang berkualitas. Berbagai pihak menyadari masih ada tantangan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan hubungan dagang kedua negara. Apalagi kita mau ke market global ya, salah satunya US ya, itu kan butuh standarisasi, konsistensi secara kualitas dan kapasitas. Bagaimana para petani kita itu bisa menghasilkan produk yang konsisten sesuai dengan permintaan pasar. Tapi sekarang hambatan perdagangan itu banyak yang non tarif gitu. Jadi berbagai aturan teknis yang sangat memberatkan para eksportir. Kemudian juga mungkin berbagai tuduhan-tuduhan mungkin seperti dumping gitu ya kepada eksportir kita. Nah, ini memang peran dari KBRI Washington DC juga kita harus menangani dan mengawal berbagai hambatan ini agar ekspor kita lancar ke Amerika Serikat. Forum ini termasuk dalam rangkaian Wow Indonesia, peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika Serikat. Selain itu juga kita ada inisiatif yang namanya YES, Yuk Ekspor ke Amerika Serikat. Jadi itu suatu inisiatif KBRI untuk mendukung UMKM Indonesia masuk ke pasar Amerika. Dan sejauh ini contohnya sudah ada sejumlah inisiatif gitu untuk membantu ekspor dari seafood, kopi, kemudian fancy food juga.
Indonesia dan AS secara rutin bertemu di bawah Perjanjian Perdagangan dan Investasi Bilateral tahun 1996 untuk membahas isu bilateral, regional, dan multilateral. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Ifah Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.